Selamat siang semua. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai integral Riemann dan aturan Simpson. Saya Yufrida Ruskensen sebagai pemateri pertama. Saya Kansius Pemateri Bernard sebagai pemateri kedua. Saya Clara Selarika Santos sebagai pemateri ketiga. Saya Kristina Natalia Mandidu sebagai pemateri 4. Saya Adrianus Ciompa sebagai pemateri kelima. Baik, yang pertama itu integral Riemann. Secara khusus, integral Riemann adalah limit dari jumlah Riemann dari suatu fungsi ketika partisi menjadi halus. Apabila limitnya ada, maka fungsi tersebut dikatakan terintegrasi atau lebih spesifik terintegrasi Riemann. Jumlah Riemann dapat dibuat sedekat yang diinginkan dengan integral Riemann dengan membuat partisi halus. Salah satu persyaratan penting adalah bahwa hubungan partisi menjadi lebih kecil dan lebih besar, sehingga dalam limitnya adalah 0. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan mendapatkan aproksimasi yang baik untuk fungsi pada subselang tertentu. Yang kedua itu integral Riemann atau metode persegi panjang. Integral Riemann adalah konsep dasar yang mendefinisikan integral tentu dalam konteks numerik. Metode ini sering diimplementasikan sebagai metode persegi panjang atau metode titik tengah, kiri atau kanan. Konsep dasar, interval A, B dibagi menjadi n subinterval dengan lebar yang sama. Pada setiap subinterval, luas di bawah kurva fx diperkirakan dengan luas sebuah persegi panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus integral Riemann. Rumus umum metode titik tengah. Jika kita menggunakan titik tengah xi dari setiap subinterval, himpunan xi kurang 1, xi sebagai tinggi persegi panjang. Rumus utama integral a sampai b fx kali dx mendekati sigma i dari 1 sampai n f kali xih, di mana xi sama dengan xi kurang 1 tambah xi per 2. Inti dari penjelasan ini, integral a sampai b fx kali dx diperkirakan dengan menjumlahkan luas persegi panjang. Yang berikut tinggi setiap persegi panjang dilambangkan dengan fxi. Lebar setiap persegi panjang dilambangkan dengan h. Xi sama dengan titik tengah dari subinterval ki. Yang berikut di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Hitung pendekatan nilai integral berikut dengan Riemann sum kiri. Integral 0 sampai 2 dalam kurung x2 tambah 1 kali dx. Gunakan 4 subinterval dalam kurung n sama dengan 4. Penyelesaian yang pertama itu tentukan lebar tiap interval. Delta x sama dengan b kurang a per n sama dengan 2 kurang 0 per 4 sama dengan 0,5. Yang kedua, titik-titik Riemann kiri. x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,5, x2 sama dengan 1, x3 sama dengan 1,5. Yang ketiga itu hitung nilai fungsi. Fx sama dengan x2 tambah 1. Di mana nilai x-nya itu 0, nilai fx-nya 1, nilai x-nya 0,5, nilai fx-nya 1,25, nilai x-nya 1, nilai
fx-nya 2, nilai x-nya 1,5, nilai fx-nya 3,25. Yang keempat itu jumlah Riemann kiri. L4 sama dengan delta x himpunan fx0 tambah fx1 tambah fx2 tambah fx3 sama dengan hasilnya itu 0,5 dalam kurung 1 tambah 1,5 tambah 2 tambah 3,25 sama dengan hasilnya 0,5 kali 7,5 dan hasilnya itu 3,75. Selanjutnya, aturan Simpson. Aturan Simpson adalah metode integral numerik yang jauh lebih akurat daripada integral Riemann karena menggunakan pendekatan yang lebih canggih. Konsep dasar aturan Simpson, alih-alih menggunakan persegi panjang, aturan Simpson mengaproksimasi kurva fx di setiap dua subinterval berturut-turut dengan segmen parabola atau polinomial order 2. Pada aturan Simpson 1/3 digunakan jika jumlah subinterval n genap, dan pada Simpson 3/8 digunakan jika n merupakan kelipatan dari 3. Rumus aturan Simpson 1/3 dan aturan Simpson 3/8. Yang pertama, aturan Simpson 1/3 digunakan jika jumlah subinterval n genap. Rumusnya, integral dari fungsi fx dari a sampai b kira-kira sama dengan h/3 dikali f dx0 ditambah f dxn ditambah 4 kali sigma f dx ganjil ditambah 2 kali sigma f dx genap dengan h sama dengan b kurang a per n, xi sama dengan a tambah ih. Keterangannya, fx ganjil adalah fx1, x3, x5, dan seterusnya. Fx genap adalah fx1, x2, x4, x6, dan seterusnya. Yang kedua, aturan Simpson 3/8 digunakan jika n merupakan kelipatan 3. Rumusnya, integral dari fx dari a sampai b kira-kira sama dengan 3h/8 dikali f dx0 ditambah f dxn ditambah 3 kali sigma f di titik yang bukan kelipatan 3 dan 2 kali sigma f di titik yang kelipatan 3 dengan h sama dengan b kurang a per n. Contoh soal aturan Simpson 1/3. Hitunglah nilai pendekatan integral berikut menggunakan aturan Simpson 1/3 dengan n sama dengan 4. Integral 1 sampai 3 dari 2x pangkat 3 kurang x tambah 1 dx. Penyelesaian diketahui a sama dengan 1, b sama dengan 3, n sama dengan 4. Hitung lebar langkah. H sama dengan b kurang a per n sama dengan 3 kurang 1/4 sama dengan 0,5. Tentukan titik-titik x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 1,5, x2 sama dengan 2, x3 sama dengan 2,5, x4 sama dengan 3. Hitung nilai fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang x tambah 1. X-nya 1, fx-nya 2 kali 1 pangkat 3 kurang 1 tambah 1 sama dengan 2. X-nya 1,5, fx-nya 2 kali 1,5 pangkat 3 kurang 1,5 tambah 1 sama dengan 5,25. X-nya 2, fx-nya 2 kali 8 kurang 2 tambah 1 sama dengan 15. X-nya 2,5, fx-nya 2 kali 15,625 kurang 2,5 tambah 1 sama dengan 29,75. X-nya 3, fx-nya 2 kali 27 kurang 3 tambah 1 sama dengan 52. Gunakan rumus Simpson 1/3. Integral
A sampai B dari Fx kali Dx sama dengan H per 3 F kali X0 tambah F kali X4 tambah 4 F kali X1 tambah F kali X3 tambah 2F kali X2. Substitusikan sama dengan 0,5 per 3 kali 2 tambah 52 tambah 4 kali 5,25 tambah 29,75 tambah 2 kali 15 sama dengan 0,25 per 3 kali 54 tambah 4 kali 35 tambah 30 sama dengan 0,5 per 3 kali 54 tambah 140 tambah 30 sama dengan 0,5 per 3 kali 224 sama dengan 112 per 3 sama dengan 37,33. Yang terakhir, contoh soal aturan Simpson 3/8. Nah, kita gunakan aturan Simpson 3/8 untuk menghitung perkiraan nilai integral berikut dengan n-nya itu sama dengan 0 dan integral dari 0 sampai dengan 3 e pangkat x dx. Nah, kita masuk penyelesaiannya, itu kita diketahui batas-batas integral sama dengan a sama dengan 0, b sama dengan 3, dan n sama dengan 3. Lebar masing-masing segmen adalah h sama dengan 3 kurang 0 per 3 sama dengan 1. Nah, titik-titik yang digunakan itu adalah x0 nya itu sama dengan 0, x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, dan x3 sama dengan 3. Lalu nilai fungsi di titik-titik tersebut dihitung fx sama dengan e pangkat x sehingga diperoleh f0 nya itu sama dengan 1, f1 sama dengan 2,718, f2 sama dengan f2 diperoleh 7,389 dan f3 nya sama dengan 20,086. Lalu rumus Simpson, kita masuk pada cara menghitungnya. Itu rumus Simpson 3/8 itu sama dengan integral dari a sampai dengan b fx dx mendekati 3h per 8 kali himpunan dari f0 tambah f3 tambah 3 kali f1 tambah f2. Maka kita tinggal substitusikan nilainya ke dalam fungsi-fungsi yang ada dalam himpunan tersebut. Untuk itu 3 kali h-nya itu adalah 1 per 8 kali himpunan 1 tambah 20.086 tambah 2 kali 2.718 tambah 7.389. Maka hasilnya 3/8 ini dapat dari 3 kali 1 per 8. Maka 3/8 dan himpunannya itu dihitung dan hasilnya itu adalah 21.086 tambah 3 kali 10.107 dan hasilnya sama dengan 3/8 kali 21.086 tambah 30.321 sehingga kita menghitung 21.000 tambah 30.000 ini hasilnya adalah
51.407, sehingga nilainya menjadi 3/8 kali 51.407, itu hasilnya adalah 19,28. Jadi jawaban dari contoh soal aturan Simpson 3/8 ini, jawaban akhirnya adalah integral dari 0 sampai dengan 3 d pangkat x dx mendekati 19,28.